silakan kita berpolitik, tidak ada problem. Tapi kalau politik itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa, bahaya buat negara. Karena nanti kalau preman, koruptor, munafik, zindik, kafir, harbi yang memainkan politik, hancur kita umat Islam semua ya ikhwan. Maka singkat kita punya amanah, pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Jadi kalau kita tahu oh ini orang baik, pilih, jangan ragu. Tapi kalau kita lihat calon pemimpinnya siapapun dia, kita lihat oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih. Partai yang manapun tenggelamkan. Seringkali terjadi di kita punya negeri, begitu masuk pemilihan pemimpin, kita disuruh pilih antara serigala sama buaya. Jangankan umat, kiai aja bingung, pilih yang ini buaya, pilih yang ini saudara serigala. Kondisi itu, kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi, karena banyak partai-partai yang tidak lagi memperjuangkan agama. Begitu memperjuangkan agama, apa disebut? Politik identitas. Ya, ini pesantren Miftahul Huda, Kiai Haji Agus Malik Rawawi. Ada? Mana Kiai? Ya, silakan Kiai. Ya ahlan wa sahlan, ya marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adiknya Kiai Nonop. Kiai Nonop, ya ahlan wa sahlan. Bagaimana Kiai Nonop, sehat? Sehat, alhamdulillah. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Cukup ingin bertemu saja. Ahlan wa sahlan, ya marhaba. Namun ketika dulu Habib di Mekah sebelum perhelatan Pilpres dulu, iya, Habib itu mengumpamakan partai itu kepada najis dulu. Saya berangkat dari sini ke Mekah, ada partai yang Mughalado, Mukhafafah, Mutawasito kayak gitulah. Itu menjadi pegangan kami dan sekarang mungkin sebentar lagi ada perhelatan juga, bagaimana sikap kami gitu. Itu Bib, cuma segitu aja. Terima kasih Bib. Ya, jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih banyak. Salam buat Kiai Nonop. Saudara, saya punya ceramah tentang partai politik ini cukup panjang. Jadi tidak pendek dan tidak sesimpel itu. Jadi pada dasarnya saudara, bahwa politik itu pada dasarnya sangat diperlukan untuk mengatur kekuasaan dan pemerintahan dalam suatu negeri. Jadi ilmu, karena Islam sendiri punya ilmu politik, bukan tidak. Kalau kita bicara khilafah, itu ilmu politik. Kalau kita bicara nasbul khilafah atau nasbul khalifah, itu ilmu politik. Jadi kita tidak pernah mengharamkan politik. Hanya saja kalau politik itu dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa dan menjalankan politik dengan iman dan takwa, maka politik itu akan manfaat untuk maslahat umat. Karena politik tersebut akan i'la kalimatillah. Silakan
kita berpolitik, tidak ada problem. Tapi kalau politik itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa, bahaya buat negara. Karena nanti kalau preman, koruptor, munafik, zindik, kafir, harbi yang memainkan politik, hancur kita umat Islam semua ya ikhwan. Nah, jadi itu dulu kita dasarnya. Nah, sekarang lalu bagaimana partai politiknya? Yang tergantung. Kalau partai politiknya itu memperjuangkan ajaran Allah, maka dia menjadi, dulu kita ingatkan, dia menjadi Hizbullah. Dia menjadi partainya Allah. Tapi kalau partai politik tersebut ternyata mereka menentang syariat, menentang ajaran Islam, bahkan menghina-hina Islam, mengkerdilkan Islam, memusuhi Islam, itu dia menjadi Hizbus Syaitan. Dia menjadi partai setan. Nah, sekarang soal partai yang ada di Indonesia, ya nilai aja sendiri. Nah, jadi apakah lebih banyak Hizbullah atau banyak Hizbus Syaitannya? Nah, kalau banyak Hizbus Syaitannya, ya itu tadi, saudara. Artinya apa? Artinya yang ada di sekitar kita banyak najis. Tapi jangan menggeneralisir bahwa semuanya najis. Kira-kira jelas ya kawan ya. Jangan menggeneralisir semua najis. Nggak boleh kita takmim begitu, nggak boleh. Tapi kalau ada yang punya penilaian, oh menurut saya sekarang ini lebih banyak yang najis, itu kan hak dia untuk menilai. Nah, kalau ada yang menilai sebaliknya, itu juga hak dia untuk menilai. Tapi kan masyarakat sudah cerdas. Masyarakat bisa melihat lewat fakta dan realita. Saya rasa jelas itu. Nah, adapun ke depan, siapa yang mesti kita pilih nih dalam pilkada, dalam pilpres. Jadi calon pemimpin yang model bagaimana? Baik itu calon pemimpin sebagai kepala daerah atau kepala negara atau sebagai anggota dewan. Ini kan pemimpin semua. Maka singkat kita punya amanah, pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Jadi kalau kita tahu, oh ini orang baik, dia tidak pendusta, tidak pengingkar janji, dia tidak penipu, dia bukan pengkhianat, dia bukan pembohong, dia bukan orang yang jahat, dia tidak memusuhi Islam, bahkan dia orang Islam yang taat, menjalankan Islam, pilih, jangan ragu. Tapi kalau kita lihat calon pemimpinnya siapapun dia, mau dia calon presiden, mau dia calon kepala daerah, mau dia calon anggota dewan, kita lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih. Partai yang manapun, tenggelamkan kalau partai-partai tersebut merugikan Islam dan umatnya. Saya rasa jelas ya. Jadi prinsip saya dari dulu nggak berubah. Jadi kita bukan melihat partainya atau orangnya, kita lihat kualitasnya. Nah, kualitas partai itu terhadap Islam bagaimana? Kualitas calon itu terhadap Islam bagaimana? Nah, jadi saya berharap insya Allah di pilpres yang akan datang umat ini ditawarkan untuk memilih orang-orang yang baik. Sebab kalau kita disuruh pilih orang-orang yang baik, kita nggak mumet, kita nggak ribut ya kawan. Milih yang ini bagus, milih yang itu bagus, milih yang ini baik. Umat nggak ribut di bawah. Nah, cuman yang jadi masalah seringkali terjadi di kita punya negeri. Begitu masuk pemilihan pemimpin, kita disuruh pilih antara serigala sama buaya. Jangankan umat, kiai aja bingung. Pilih yang ini buaya, pilih yang ini saudara serigala. Kondisi itu, kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi, karena banyak partai-partai yang tidak lagi memperjuangkan agama. Begitu memperjuangkan agama, apa disebut? Politik identitas. Sekarang ini yang dimaksud politik identitas itu politik Islam. Mereka pura-pura aja politik identitas itu politik yang membawa identitas agama atau suku atau ini. Enggak. Yang dia maksud politik identitas adalah gerakan Islam. Gerakan Islam yang dianggap politik identitas semua. Kita nih dikerdilkan, kita nih dikucilkan, kita nih dijelek-jelekkan oleh mereka, saudara. Padahal politik identitas itu dulu justru dimainkan oleh para pejuang kita. Lihat Imam Bonjol berjuang pakai politik identitas. Dia pakai syariat Islam, saudara, pakaiannya juga pakaian seorang ulama, dia lawan Belanda, itu politik identitas. Begitu juga Pangeran Diponegoro pada saat melawan Belanda, itu juga politik identitas. Nah, Pangeran Diponegoro kita lihat dong, pakai jubah, pakai imamah, dia ulama, dia pakai baju ulamanya, saudara, berarti politik identitas. Saudara, siapa nggak pakai politik identitas ya kawan? Mau partai-partai yang mengaku sebagai demokrat, nasionalis, semuanya pakai identitas. Identitas demokrasi, identitas kebangsaan, itu namanya identitas ya kawan. Jangan Islam saja yang dituduh politik identitas. Kira-kira jelas ya. Nah, jadi umat Islam jangan lepaskan identitas. Identitas kita Islam. Kita berkata ya ikut ajaran Islam, kita berbuat ikut ajaran Islam, kita membuat program ikut ajaran Islam, kita berjuang juga demi Islam. Nah, jadi jangan lepaskan identitas tersebut. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik ya ikhwan.
Begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Ratusan nyawa mati percuma karena gas air mata, kanjuruhan jadi lada rintihan. Kita semua menyaksikan, tak mampu menghentikan segala kisah berlalu begitu saja. Ibu Pertiwi menangis sedih, anak-anak bangsa saling memangsa, tak ada kasih pada anak negeri. Kau pemimpin, mengapa begini? Banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Hei Indonesia, hei negeriku tercinta, musibah datang bertubi-tubi, bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat, dosa apa yang kau lakukan, sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri. Tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Ibu Pertiwi menangis sedih, anak-anak bangsa saling memangsa, tak ada kasih pada anak negeri. Kau pemimpin, mengapa begini? Ibu Pertiwi menangis sedih, anak-anak bangsa saling memangsa, tak ada kasih pada anak negeri. Kau pemimpin, mengapa